Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andrini dengan NIM 90500121107 kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Moneter secara Umum dan Islam. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pengertian ekonomi moneter. Yang kedua, konsep dasar ekonomi moneter Islam. Yang ketiga, fungsi uang. Dan yang keempat, tujuan uang. Pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perputaran atau peredaran uang dan pengaruhnya terhadap tingkat harga dan ekonomi suatu negara. Ekonomi moneter adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antara uang, kebijakan moneter, dan perilaku ekonomi masyarakat. Fokus utama ekonomi moneter itu sendiri adalah bagaimana memahami keputusan dan tindakan dalam kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan bank sentral, dan pengendalian pasokan uang. Mempengaruhi fenomena ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi moneter Islam. Konsep dasar ekonomi moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur sistem keuangan dan moneter yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, beberapa konsep dasar dalam ekonomi moneter Islam yaitu diantaranya yang pertama, larangan riba. Riba yang secara umum diartikan sebagai bunga atau pertumbuhan uang tanpa adanya penambahan nilai real, dilarang dalam Islam. Konsep ini mencerminkan tujuan Islam untuk mencegah eksploitasi dan menekankan keadilan dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, mekanisme keuangan yang sesuai adalah berbasis pada prinsip-prinsip bagi hasil atau keuntungan bersama. Yang kedua, pengindaraan gharar dan maisir. Gharar yaitu ketidakpastian dan maisir perjudian dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi moneter Islam. Transaksi keuangan harus menghindari unsur-unsur ketidakpastian yang berlebihan dan praktek perjudian. Yang ketiga, transparansi dan keadilan dalam transaksi. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Informasi yang jelas dan akurat harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, fungsi uang. Yang pertama, media pertukaran. Uang digunakan sebagai alat tukar yang universal dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya uang, orang dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan menukarkan uang dengan nilai yang setara. Yang kedua, satuan nilai. Uang berfungsi sebagai satuan nilai yang memudahkan pengukuran dan perbandingan nilai antara berbagai barang dan jasa. Dengan menggunakan uang sebagai satuan nilai, orang dapat dengan mudah membandingkan dan mengevaluasi nilai suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyimpan nilai. Uang berperan sebagai alat untuk menyimpan nilai atau kekayaan. Dengan menyimpan uang, seseorang dapat menjaga nilai kekayaannya dari inflasi atau perubahan nilai barang seiring waktu. Uang memungkinkan orang menjaga kekayaan mereka dalam bentuk liquid dan dapat diakses dengan mudah. Yang keempat itu alat pembayaran utang. Uang memungkinkan orang untuk membayar hutang atau kewajiban finansial. Dalam transaksi pinjaman, uang adalah media pembayaran yang umum digunakan untuk melunasi utang atau mengembalikan pinjaman dengan memberikan nilai yang setara. Selanjutnya, tujuan uang. Tujuan utama uang adalah untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam sebuah sistem ekonomi. Namun, di samping itu, uang juga memiliki beberapa tujuan penting lainnya, seperti yang pertama itu mempermudah transaksi. Uang memungkinkan transaksi ekonomi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Sebagai media pertukaran yang diterima secara umum, uang menghilangkan kebutuhan akan barter atau pertukaran langsung satu sama lain, mempermudah pertukaran barang dan jasa. Yang kedua itu menyimpan dan mentransfer nilai. Uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan nilai dan dapat dipindahkan dengan mudah.
Orang dapat mengakumulasi kekayaan dalam bentuk uang dan menyimpannya dalam berbagai bentuk, seperti rekening bank atau investasi. Selain itu, uang juga memungkinkan transfer nilai antara individu atau organisasi melalui pembayaran atau transaksi elektronik. Yang ketiga, pengukuran nilai dan aset. Uang digunakan sebagai ukuran nilai barang dan jasa. Dalam hal ini, uang membantu dalam penentuan harga barang dan jasa, memungkinkan perbandingan nilai dan pengukuran kekayaan atau pendapatan. Yang keempat itu alat stimulus ekonomi. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang kegiatan ekonomi. Yang kelima itu pembangunan dan investasi. Uang menjadi sumber pendanaan untuk investasi yang penting dalam pembangunan ekonomi. Uang memungkinkan perusahaan dan individu untuk mendapatkan modal untuk menumbuhkan bisnis, mengembangkan teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian materi saya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.